Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 19 sampai 23. Ini satu kisah, ada seorang bernama Simon. Nah, Simon ini dikenal sebagai magician, ya, atau di Alkitab tukang sihir, ahli sihir. Pada masa itu dikatakan seperti itu. Nah, waktu itu dia itu orang yang terpandang karena kemampuannya dalam bersihir. Dan orang banyak menyanjung-nyanjung Simon. Orang banyak memuja-muja Simon. Dan orang berkata bahwa apa yang Simon lakukan adalah kuasa Allah. Nah, jadi Simon itu pasti dong, kalau sudah namanya sering dipuji, ya sering disanjung, jadi sombong ya. Wah, merasa bahwa dia orang penting. Wah, memang Alkitab berkata seperti itu. Dia menganggap dia orang penting. Ya, dia orang hebat. Dan dia banyak dapat keuntungan dari keahlian yang dia lakukan. Tapi puji Tuhan, satu kali Injil diberitakan di Samaria. Dan banyak orang yang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Termasuk Simon. Simon pun menerima Yesus. Dia percaya dan dia dibaptis. Dan kemudian Simon mulai mengikuti pelayanan daripada murid Tuhan yaitu Filipus. Dan Filipus melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Wah, Simon takjub. Simon lihat, wih luar biasa ya. Ternyata ikut Tuhan bisa melakukan ini dan itu. Wah, luar biasa. Kalau saya punya kuasa ini, wah, saya akan semakin disanjung. Saya akan semakin dipuja. Jadi motivasi dia dalam ikut Tuhan bukan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, tapi motivasi dia adalah keuntungan apa yang saya bisa dapatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Simon sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tapi percaya bukan berarti intim dengan Tuhan. Percaya bukan berarti dia mengenal Tuhan. Percaya bukan berarti dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Simon percaya Tuhan Yesus. Dan bahkan Simon dibaptis. Dia melakukan mungkin semua tata cara, adat istiadat, tradisi yang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Tapi ternyata itu tidak menentukan apakah orang sungguh-sungguh sama Tuhan apa enggak. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya melihat, sekali lagi saya tidak mengecilkan arti pengurapan. Saya percaya, saya menerima juga pengurapan minyak ya. Bapak Ibu Saudara, kita diurapi. Tapi bagaimana sikap hati kita waktu menerima pengurapan itu? Apakah waktu kita menerima pengurapan kita bilang gini, yes, utang saya sebentar lagi lunas. Waktu kita menerima pengurapan, yes, sebentar lagi bisnis saya melejit. Waktu kita menerima pengurapan, yes, saya akan mengalami terobosan. Atau waktu kita menerima pengurapan kita bilang gini, Tuhan, biarlah pengurapan ini membawa saya semakin mengenal Tuhan. Amin. Membawa saya semakin mengasihi Tuhan. Membawa saya semakin dekat dengan Tuhan. Bukan karena apa yang Tuhan bisa berikan buat hidup saya. Tapi karena Engkau mengasihi saya. Dan saya mau belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan berkenan di hati Tuhan.